Apa Selamat malam, kabar? apa kabarnya bro? Baik, baik. Baik ya bro ya, sehat? Sehat, sehat dong. Sip. Ini lebih terang bro cahayanya ya. Gue liat kayaknya ada potongan rambut baru juga nih, fresh banget nih kayaknya nih. Oh iya, saya baru potong rambut nih kemarin. Ya, ya, Udah ya. lama ya. Iya, jadi kita udah cukup lama juga ya bro ya ngobrol. Ya mungkin lamanya kita sebulan 2 bulan lah ya. Gue juga Iya, benar-benar. rasanya lama tapi ya begitulah ya. Waktu tidak Tidak terasa ya. terasa sekali ya. Udah sebulan Iya. doang nih. Tiba-tiba makin cepet tua aja nih kita semua. Kita kayak kemarin tuh masih membahas mengenai perang Ukraina Rusia, tiba-tiba sekarang udah pertengahan tahun 2025, bro ya. Nggak kerasa ya waktu ya. Benar-benar. Ya, ya, Benar ya. banget. Oke, jadi Bro Albert seperti biasa, sebelum kita mulai gue mau say thank you dulu ya untuk waktunya malam hari ini sudah diluangkan untuk Sokor Sekuritas dan tentunya untuk semua teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi thank you dulu ya bro ya untuk waktunya. Thank you juga Bro sudah ngundang ya biar kita bisa share-share lah ya insight Ya. kita hari ini seperti apa. Ya, ya. Oke, jadi topik kita menarik ya, Bro ya, hari ini ya. Jadi memang ini sebenarnya jujur-jujuran. Ini nih ada dua kubu nih biasanya ya kalau membahas topik ini kan, Bro ya. Jadi memang ada Bener yang banget. mulai kayak harus saham berfundamental bagus begitu kan. Kalau ini ada sisi di mana saham konglo sekarang yang bikin cuan katanya kan. Ada rotasinya dan sebagainya. Nah, gue yakin pasti banyak teman-teman di sini yang penasaran nih untuk mendengar opini dan insight lu juga gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk bro, mungkin kita boleh bahas sedikit mengenai market dulu kali ya bro ya hari ini ya bro ya. Ya, boleh. Ya, ya. Oke, jadi kalau kita lihat kan memang hari ini market koreksi ya bro ya. 0,72% dari sesi satu sampai sesi 2 tuh gitu terus ya bro ya. Nah, Betul-betul gimana sampai gimana nih bro benar-benar. tanggapannya bro? Mungkin boleh di-share dulu nih sama kita yang nonton malam hari Ya, ini. jadi mungkin teman-teman semua di sini yang udah asik liatin saham hari ini perasaannya mulai gelisah gitu kan. Wah, ini kok IHSG mulai begini, turunnya nggak nyantai gitu kan. Kalau Hmm. turun 0,1% mungkin orang biasa aja. Tapi kalau 0,7 ini kan wah lumayan juga. Hmm. Nah, cuma mungkin retail ini sudah saking euforianya, mereka lupa bahwa seminggu terakhir ini IHSG itu naik terus. Nggak Hmm. peduli tuh beritanya apapun di luar sana, Hmm. gara-gara one man ya, kita tahu Ya. siapa konglo terbesar lah di Iya. IHSG ini. Semua orang ini sudah sangat happy gitu kan. Hmm. Itu IHSG kita udah menukik ke atas secara terus-terusan. Ya kan? Terus hijau tuh, nggak peduli berita apapun. Nah, market itu kan nature-nya naik dan turun ya. Bukan Hmm. satu arah doang, naik doang kan. Makanya sangat wajar hari ini mengalami retracement. Nah, Hmm. dan menurut saya mungkin beberapa hari ke depan masih bisa lanjut retracement karena itu masih dalam tahap wajar sebuah market ada koreksi ya. Iya. Nah, kalau kita perhatikan juga hari ini si koin kan suspend, tapi Hmm. CDI-nya tuh lain sendiri tuh, nggak suspend. Padahal kan jadwal mereka sama. Nah, Iya, ada iya. hal-hal yang berbeda nih. Yang satu konglo, yang satu tidak konglo masalahnya. Makanya, nah, jadi untuk kondisi besok, jika nanti CDI-nya sudah mulai kena suspend seumpamanya ya, Hmm. harusnya sih kena suspend, tapi kita assume kalau dia kena suspend, maka dia tidak mengangkat IHSG lagi. Kalau hari ini kan dia masih arah gitu kan, masih Hmm. mengangkat IHSG. Nah, jadi kalau dia mulai berhenti, yang lain lanjut koreksi, itu koreksi sedikit pun IHSG bisa merah. Karena nggak ada Hmm. yang mengangkat. Di saat Hmm. bersamaan banking belum ada terjadi kenaikan, justru malah Hmm. sideways atau bahkan ada yang koreksi. Jadi IHSG ya besok secara overall rentan merah. Ya, Hmm. jadi teman-teman siap aja, bukan berarti kan ISG sekali merah, Porto pun ikut merah. Hmm. Bisa saja Portonya justru bertahan atau malah dapat hijau, ya kan? Nah, Hmm. jadi ini overall buat market sekarang ya. Hmm. Oke, nah ini udah dikasih insight ya sama Bro Albert ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang juga tadi kita masih berasumsi ya Bro ya kalau misalnya memang CDI itu arah ya teman-teman ya. Nah oke, jadi yang menariknya juga Bro, tadi tuh gue ditanya gitu ya sama ada salah satu nasabah gitu kan bertanya, ini kenapa ya banking gak naik-naik gitu kan. Padahal IHSG itu udah naik 20% kalau nggak salah gue lihat ya dari bulan apa gitu ya.
dari masih 6.700-an or something lah gitu ya. Nah ini gimana bro kira-kira menjawab apakah sektor banking ini masih menjadi penggerak ISG atau mungkin ada sektor-sektor baru nih bro yang mungkin bisa mulai dipantau begitu ya, atau istilahnya bagaimana caranya mengubah pola pikir lah ya beberapa trader atau investor bro yang mungkin belum tahu nih mengenai ternyata ISG itu tidak selalu terefleksi ke sektor-sektor tertentu yang biasanya terjadi sebelumnya begitu. Oke, baik. Jadi sangat umum, mulai umum. Sekarang saya melihat retail-retail itu cukup gelisah dengan banking karena terjunnya tuh lumayan jauh, terjun bebas itu bisa dibilang kan. Padahal itu saham blue chip fundamental bagus, kok bisa sahamnya dari all time high itu udah koreksi sebegitu banyak. Nah, kalau saya menganalisa ya dari pergerakan foreign flow yang kita lihat big player dengan versus retail, menurut saya banking bisa sideways lebih lama dari yang mungkin teman-teman mampu tahan. Artinya apa? Kalau kita perhatikan setengah tahun terakhir, itu jumlah pemegang saham banking semuanya naik. Berarti kan semakin banyak retail yang nambahin posisi di banking atau ngajak teman-temannya masih beli banking. Ya kan? Oh bilang, oh tetangganya atau teman kantornya, lihat dong banknya segini harganya kapan lagi beli. Makanya JPS-nya entah bagaimana naik terus semuanya selama 6 bulan terakhir tuh rutin kan naik. Nah kalau sudah banjir retail seperti ini, mereka kan tidak perlu ada kepentingan untuk terburu-buru naikin sahamnya, ya. Dan sekarang mulai terbukti bahwa orang-orang mulai capek nge-hold nih. Kenapa mereka capek nge-hold? Padahal kan tidak ada yang banyak berubah dari segi fundamental. Ya kan teman-teman beli 3 bulan yang lalu sama sekarang apa yang berubah dari fundamental? Ya sama aja, yang beda harganya tidak kemana-mana atau bahkan koreksi. Bedanya kan cuma di situ. Nah, yang bermain ini sekarang perasaan FOMO ini. Karena uangnya masuk di dalam banking, mungkin porsinya besar. Lihat teman-teman lain postingan setiap hari di IG. Wah, ini kok saham Konglon hijau semua. Ya kan? Makanya mulai dari yang hotnya penuh dengan iman dan kepercayaan, lama-lama goyang. Sekarang, kok saham saya nggak naik nih? Nah, disitulah kenapa kita bahas juga di hari ini. Mau beli saham Konglo atau cuma akut fundamental nih. Nah, di situ supaya teman-teman memahami bahwa saya ingin menyampaikan kita sebagai retail itu sebenarnya tidak berguna untuk fanatik dengan sebuah saham atau ilmu. Ya, kalau teman-teman mau setia dengan istri dan pacar itu boleh. Tapi kalau teman-teman setia dengan saham, itu nggak ada aturannya begitu. Karena saham itu sangat-sangat kejam kan. Pak LKH udah setiap kali muncul bilang saham itu kejam. Market kejam nggak bro? Kejam kan? Dia nggak peduli perasaan kita senang, mau lagi sedih, mau lagi kenapa, nggak mana peduli mereka. Nah, kalau nature-nya saham seperti itu, kenapa teman-teman setia sama saham yang teman-teman beli? Kan mereka aja nggak peduli. Jadi, kalau teman-teman sampai hari ini belajar fundamental, lalu ingat kata-kata mungkin, oh si LKH dulu, ataupun bukan LKH, Warren Buffett dan lain-lain. Fundamental is key dan lain-lain ya. Kita kan harus lihat konteksnya adalah perubahan zaman atau tidak. Mungkin kalau 15 tahun yang lalu orang bahkan nggak bahas kayak kripto, ya kan? Tapi sekarang 15 tahun yang pasar kripto bisa begitu besar. Nah, jadi fundamental ini sebenarnya apa dulu nih di market Indonesia IHSG yang teman-teman lagi asik beli dan jual ini? Apakah dia bisa apa istilahnya ya? Applicable atau tidak? Nah, kalau teman-teman ternyata habis stress back, kok profitnya tidak maksimal ya? Contoh. Mungkin ada cara lain nih yang perlu kita perhatikan. Tapi teman-teman karena fanatik, nggak mungkin saya nggak mau belajar yang lain. Candlestick, mungkin yang FA baru pemula, candlestick itu apaan sih? Apalagi bandarmologi itu pasti ilmu nggak jelas, nggak tahu apa yang dia pelajari. Saya tetap bersih kuku, baca laporan keuangan yang 100 halaman ini. Ya teman-teman, saya selalu bilang, silahkan ya, lihat portonya, kondisinya bagaimana. Orang-orang yang full 100% FA, biasa portonya lagi, ya ikut nangis juga ya kan, nggak kemana-mana. Dan mereka lagi, ya bisa dibilang mungkin agak iri, envy dengan orang-orang yang lagi cuan. Ya, coba gimana nggak Pak PP sahamnya semua naik, orang-orang pesan, wah posting, hijau gitu kan. Lalu pesan yang lain-lain semua hijau. Sekarang yang full FA, mereka merah gitu, atau nggak kemana-mana. Jadi, sangat wajar. Makanya di situ saya ingin teman-teman juga terbuka pikirannya, mulailah belajar sesuatu yang maybe give a better result buat kita semua. Kita ujungnya mau apa? Cuan kan? Bukan mau adu kepercayaan di ilmu mana yang paling tepat. Bukan seperti itu. Nggak penting kan? Nggak ada gunanya kalau kita ujungnya tidak cuan maksimal. Gitu. Ya, ya. Wah ini
Ini teman-teman aku kasih 3 detik dulu mungkin ya untuk kita pahami nih, meresapi apa yang dibilang sama Bro Albert ya. Jadi gue setuju dan gue juga suka ya, dan ini mungkin bisa menjadi dorongan ya buat teman-teman yang nonton malam hari ini. Jadi memang benar ya, jangan kita terlalu fanatik untuk suatu aliran gitulah ya bro ya istilahnya, karena tujuannya sebenarnya adalah kita berinvestasi itu kan untuk mengembangkan aset kita ya teman-teman ya. Tujuan akhirnya itu adalah profit begitu kan. Jangan jadi sampai istilahnya eh, ya fanatisme kita lah ya menutupi pintu-pintu cuan gitu ya teman-teman ya. Jadi inilah mungkin yang akan nanti diajarin atau di-share ya sama Bro Albert mengenai bagaimana nih caranya kita melihat pintu-pintu profit ya teman-teman ya, prospek profit ke depannya begitu. Nah, Bro, mungkin sebelum kita lanjut, tadi gue sebenarnya agak kelewatan dikit nih, kita harus bahas mengenai ekonomi global juga, tapi boleh perkenalan diri dulu lah Bro, sedikit. Gue tahu nih pasti udah banyak yang kenal lu juga gitu ya, tapi mumpung kita lagi rame juga nih yang nonton malam hari ini, mungkin ada teman-teman baru kan yang baru join malam hari ini, belum tahu nih Bro Albert siapa, komunitasnya apa, mungkin bro, boleh Bro di-share, gue kasih panggungnya, silakan. Oke. Ya, jadi teman-teman, kita komunitas disebut AG Invest ya. Kita dikenal dari YouTube, teman-teman. Kalau belum follow atau subscribe AG Invest dari YouTube bisa segera lakukan ya, karena saya memberikan setiap minggu itu ada uploadan video memberikan insight dan juga wawasan luas secara ekonomi dan juga saham. Nah, kita di komunitas AG Invest ini benar-benar fokus dengan seluruh aspek saham ya. Jadi nggak cuma bandarmologi, kita memang memahami technical dan fundamental secara penuh, dan kita fokusnya itu dari menganalisa kepentingan big money. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa contoh supaya menjadi bahan edukasi buat teman-teman semua yang nonton video hari ini. Jadi buat yang kepingin ya mendalami ilmu, mungkin sejauh ini sudah 1-2 tahun, atau bahkan dari 5 tahun yang lalu udah di dalam saham, sampai sekarang masih nggak cuan-cuan nih. Ya cuan tapi lossnya lebih banyak, atau cuan sedikit lalu sahamnya masih nyangkutnya masih ramai lah istilahnya. Nah, itu bisa pertimbangkan untuk masuk ke grup Premium Age Invest ya. Di situ kita akan memberikan watchlist dan insight yang cukup baik buat teman-teman agar portonya itu bisa semakin baik. Oke, jadi teman-teman boleh langsung follow aja ya Instagramnya ini nih ya, Instagram yang lagi live bareng ya, AG Invest, teman-teman follow Benar. aja dan DM aja langsung ya, kalau misalnya ada pertanyaan atau ingin langsung join ke komunitasnya AG Invest ya, baik Bro Albert ini. Oke, Bro, thank you banget ya untuk perkenalan dirinya. Nah, jadi tadi gue agak kelewat sedikit nih, gue pengen nanya dulu mengenai ekonomi global nih, apapun yang terjadi lah ya secara global, karena kayak kita belum sempat kedapatan membahas mengenai tarif dagang kemarin gitu ya, cara singkat aja lah, karena mungkin itu bukan topik kita malam hari ini juga, tapi gue yakin teman-teman yang nonton malam hari ini bakal appreciate banget kalau misalnya ada insight dari lu nih mengenai tarif dagang, atau mungkin ada juga insight-insight lain mungkin yang Bro Albert mau share, silahkan. Oke, ya di video saya juga kebetulan YouTube ya teman-teman, kalau kepingin nonton detail bisa tuh langsung nonton video terakhir saya pembahasan tentang tarif yang deal antara kita Indonesia dengan US. Nah, secara sekilas sebenarnya titik concern saya adalah bukan di angka 19% dan 0% ini. 19% kan kita punya tarif ke US dan 0% adalah tarif barang US ke Indonesia. Karena dari segi value mungkin tidak akan langsung impact-nya besar dalam waktu dekat ini ya. Dan saya juga mengatakan bahwa saya yakin pemerintahan kita juga lanjut mengasah otak agar deal-nya bisa jauh lebih baik daripada yang sekarang. Karena walaupun sekarang kelihatannya cukup oke ya, dari 32 menjadi 19, tapi ini belum maksimal. Nah, makanya kita tinggal tunggu ke depannya akan ada muncul deal baru apa nih dari pemerintahan. Nah, tapi yang perlu kita waspadai adalah dengan tarif menjadi 0% ini, pemerintahan kehilangan potensi pendapatan. Tarif kan itu menjadi salah satu pendapatan. Kalau ini hilang, kira-kira pemerintah kan nggak mungkin tinggal diam. Cari lagi nih, kemungkinan apa lagi yang bisa dia dapatkan agar menutup defisit ini dari tarif. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Apakah nanti mereka akan introduce pajaknya naik lagi lah. Entah e-commerce saja kan sudah naik nih pajaknya.
Nah, udah muncul nih, dulunya nggak ada, sekarang kena pajak gitu kan. Jadi ini hal-hal yang akan mungkin berlanjut ya, jika pendapatan negara kita ini memang sekarang kan lagi kurang-kurangnya, lagi butuh duit lah istilahnya pemerintah. Banyak sekali program, ya, tapi belum bisa terrealisasi semua karena uangnya tidak cukup. Nah, jadi itulah yang menurut saya teman-teman lebih fokus ke arah itu dibanding ributnya, karena banyak sekali di media yang ributnya tuh 19%-nya sama 0%-nya. Padahal mungkin nggak ada efek apa-apa ke kehidupan mereka gitu kan. Tapi lebih asik ribut di media karena seru mungkin ya. Nah, jadi itu bukan concern kita. Kita bukan mau ke media ikut campur berdebat-debat hal yang nggak penting dan akhirnya malah nggak ada dampak apa-apa ke kita juga kan. Nah, jadi teman-teman yang penting perlu alert, pemerintah akan muncul kebijakan baru apa lagi nih dalam mungkin segi perpajakan dan lainnya. Dan kita monitor ada deal baru apa dari mereka dengan US untuk mendapatkan deal yang lebih baik daripada yang sekarang kita dapatkan. Oke, wah ini angle lain ya teman-teman ya, bagaimana kita melihat atau mungkin bisa dibilang menyikapi mengenai euforia berita tarif dagang ya yang dikeluarkan oleh Donald Trump terhadap Indonesia ya. Jadi gue suka banget ya selalu yang dimention sama Bro Albert itu bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu dari perspektif-perspektif lain ya teman-teman ya, supaya istilahnya kita juga mungkin menjadi terdorong untuk belajar juga ya teman-teman ya, istilahnya tidak disendokin lah ya bro ya, disuapin terus ya Betul. oleh berita ya. Benar, Istilahnya, mereka kan maunya cuma, wah kalian berdebat lah ini deal sebenarnya bagus atau tidak. Itu doang yang mereka mau supaya kalian semua komen-komennya pedes-pedes gitu kan. Happy semuanya, dapat attraction. Tapi ya apakah itu langsung dampak ke kita secara dalam waktu jangka pendek kan belum tentu. Kan analisa dulu makanya kan teman-teman gitu. Oke, oke, sip, mantap. Jadi teman-teman, kita akan coba masuk ke topik pembahasannya ya. Jadi kita akan bahas mengenai pilih saham Konglo atau fundamental. Teman-teman di sini kalau misalnya ada pertanyaan, boleh aja tanya langsung di comment section atau di question box-nya ya. Nanti di sesi Q&A kita coba ambilin ya bro ya, satu-satu pertanyaan dari teman-teman yang nonton malam hari ini. Oke, bro, jadi masuk ke dalam topik pembicaraan kita kan. Jadi seperti yang sebenarnya udah kita bahas di awal tadi ya, adalah ya terdengar di market istilahnya kecemburuan begitu ya, melihat saham Konglo ini, bahkan sempat dibilang sektor Konglo gitu kan, walaupun sebenarnya nggak ada ya bro ya sektor Konglo ya gitu kan di market gitu, tapi sudah ada mulai sebutan-sebutan seperti ini. Dan tentunya kalau kita lihat secara keuangan kan memang fundamental itu kan valuasinya itu sudah terlalu tinggi gitu ya bro ya. Tidak masuk akal bisa Tidak dibilang ya. itu ya. Betul, tidak masuk akal, mungkin bahasanya lebih cocok seperti itu. Nah, kira-kira gimana nih bro tanggapan melihat saham Konglo di Indonesia, karena memang perkembangannya itu kalau nggak salah tahun 2021 bobotnya itu terakhir gue baca itu di 21%, sekarang sudah di 50% gitu ya kalau tidak salah untuk saham Konglo bobot di ISG begitu kan. Dan sekarang juga orang-orang yang memiliki saham yang berpatoknya itu fundamental, yang mostly memang biasanya banking gitu kan, mulai jadi terbentuk dua kubu lah ya tanda kutipnya begitu kan. Nah, bagaimana nih bro kira-kira? Karena gue yakin malam hari ini teman-teman di sini yang nonton, gue yakin ada yang heavy di saham Konglo, ada juga yang heavy di saham fundamental bagus, ya, gitu. Dan mungkin ada juga yang dua-duanya nih bro. Jadi kira-kira gimana bro? Boleh di-share nggak nih? Baik. Jadi teman-teman ya mungkin mesti save video ini supaya bisa nanti dinonton ulang ya, karena akan saya share bagaimana salah satu teknik analisa yang bisa kita terapkan dapatkan cuan di dalam market. Nah, jadi gini, teman-teman kan ada dua opsi sekarang ya, kubu Konglo sama kubu fundamental. Nah, saham fundamental itu kan memberikan sebuah keamanan buat para pembelinya. Investor merasa dia sudah murah. Kalau saya beli saham murah, I make a good deal. Oke? Itu kan konsep paling utama dasarnya kan. Saya beli barang murah, ya saya aman. Sahamnya nggak akan turun terlalu bebas lagi karena fundamentalnya membackup dengan harga tersebut. Tapi teman-teman di satu sisi harus membayangkan juga, kalau saham ini tidak atraktif, tidak ada yang menggerakkan ke atas, gimana saham ini bisa ke atas? Saham itu tidak naik secara otomatis mendadak tanpa sebab loh ya. Kalau tidak ada yang beli, tidak ada yang suka dengan cerita saham tersebut, saham itu tidak akan bisa naik. Mustahil. Kan cara mekanisme pasar kan kalau dia naik karena ada yang baik, bidnya itu tipis, buy-nya banyak, makanya dia pelan-pelan naik. Benar ya? Ketidakseimbangan buy and sell. Nah, jadi orang itu kadang lupa.
bahwa mekanisme pasar, oh yang murah mereka beli, pasti mikirnya dalam waktu dekat atau mungkin dalam waktu tertentu akan cuan. Nah, cuma cara analisa saham tidak sesederhana itu. Nah, sekarang kita banding dengan universe yang ada konglomerasinya ya. Nah, konglomerasi kok bisa ya? Mereka membuat sebuah saham dengan valuasi yang seperti itu, ya, tetapi marketnya masih bisa naik. Kan logika seorang investor fundamental berpikir, nggak masuk akal ya, kok saham udah PI-nya 100 bisa makin naik. Artinya dari 100 bisa makin mahal dong. Kan tidak masuk ke nalar di dunia fundamentalis, bener nggak? Aneh. Nah, tapi kita kembali lagi analisa, bahwa kenapa saham itu bisa sampai PI 100? Kita kan mesti mendeteksi kepentingan yang penggerak pasar ini. Kenapa? Tujuannya dia apa dan bagaimana dia bisa cuan? Nah, jadi dalam kasus Pak PP ini, ya konglomerasi Pak PP kan sahamnya banyak, ada beberapa di dalam market, bukan cuma satu. Kita harus identify dulu bagaimana supaya dia itu bisa cuan untuk diri dia dulu kan. Dia pakai strategi apa? Dia nggak mungkin jual ke retail, karena perusahaannya PBV sudah sampai 50, ya PI udah sampai ratusan. Begini, retail mana yang mampu serap duitnya? Triliunan hanya dalam satu saham, dia aja sudah bisa menggerakkan IHSG ya. 5 saham Pak PP itu udah menjadi IHSG, bisa saya bilang. Jadi, saya sebut tuh ke komunitas saya, ini udah jadi IHPP ya, indeks harga saham Pak Nasional. Kenapa? Karena sahamnya bergerak semua itu ya, IHSG udah langsung bergerak sesuai dengan pergerakan saham dia, market cap-nya udah saking gedenya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dia tidak bisa jual ke retail, dia bakal jual kemana? Nah, teman-teman kan mungkin ada yang nggak, emang bakal bisa jual kemana lagi kok? Mereka bisa jual ke institusi asing. Lokal tidak mungkin mau beli, karena juga ngerasa itu tidak make sense untuk beli barang semahal itu, dividennya kecil, ya potensi loss-nya bisa besar. Tapi di mata asing, pasang Pak PP itu kayak setipis kertas, bisa dibilang ya. Kecil sekali bagi mereka. Karena market cap-nya Amerika itu berlipat-lipatnya IHSG ya. Jadi apalagi cuma satu saham Pak PP, cuma sejentik lah duit mereka. Nah, jadi tujuan mereka adalah apa? Asing bisa beli. Nah, cara asing bisa beli lewat apa? MSCI, lewat FTSE, dan lain-lain. Benar ya? Nah, jadi kalau kita sudah tahu, udah identify kepentingan mereka itu adalah menjual posisi mereka ke asing. Nah, sekarang kan kita lihat nih, gimana nih pergerakan uang yang masuk ke dalam saham ini. Kalau mereka masih terus dibeli sama penggeraknya, sama supirnya, berarti dia ada target tertentu yang ingin dia capai. Ya kita ikut. Kenapa kita takut sama valuasinya? Karena mereka aja masukin duit mereka loh, yang jauh lebih besar daripada kita, yang mungkin teman-teman masuk di sini di bawah 100 juta, atau di bawah 1 M, itu masih kecil. Mereka gelontorin dana itu ratusan M atau triliunan. Jadi, mereka punya resiko jauh lebih besar daripada kita yang membeli saham tersebut. Nah, kenapa saya bilang Pak PP ini orang baik? Dia itu sangat-sangat dermawan menurut saya. Kalau biasanya emiten lagi kepingin masuk jual ke dalam indeks, dia itu kepingin untungnya itu buat mereka semua. Jadi diam-diam tuh sahamnya naik-naik, tidak ada di berita, tidak ada apa, tapi volumenya dijaga. Sampai ujung-ujungnya dijual, selesai cuan semua buat mereka. Tapi Pak PP, mereka sudah langsung bikin media heboh, dan mereka tidak makanin retail ya. Jadi retail masuk ke dalam saham mereka, nyopetin duitnya Pak PP, dibiarin. Karena dia tahu bahwa saya mau ngangkut ini semua supaya kita cuannya dari asing. Ya kita semua happy kan cuannya. Nah, bedanya di situ. Karena banyak juga saham yang lain, contoh misalkan saham-saham yang udah masuk sebelumnya ke MSCI kan euforia tidak sebesar saham Pak PP. Kan MSCI udah lama masuk, kita udah berganti lah beberapa saham keluar masuk kan. Nah, jadi buat teman-teman semua yang di sini, banyak juga nih yang mungkin tanya, kok ini kalau masuk MSCI itu it's a good thing or it's a bad thing? Asing masuk bisa naik lagi dong. Nah, ini kan yang biasa pikiran-pikiran retail yang semangat mau hajar atau FOMO nih. Wah, teman saya udah cuan 500%, saya cuan baru 5%. Jadi giliran saya yang cuan 100%. Kan itu pikiran orang yang belum punya barang Pak PP. Nah, ini yang harus hati-hati ya teman-teman. Sahamnya udah saturated. Banyak retail itu juga udah cuan sampai ratusan persen di saham Pak PP. Jika mereka jual ke asing, itulah final story-nya. Mereka justru jualan ya supaya mereka nggak nyangkut. Kan duitnya juga lagi dalam bentuk saham sekarang kan. Saham ini mau dikonvert menjadi uang, yaitu caranya jual ke asing. Jadi kalau mereka sudah masuk indeks teman-teman, itu sahamnya jangan dibeli lagi. Justru mereka juga udah kasih tahu ya buat orang-orang yang udah memahami ini, ya sudah selesai kelar, kalian jangan malah asik hajar sahamnya karena memang valuasinya udah nggak masuk akal kan. Tapi mereka sudah memberikan cuan buat mereka dan retail-retail yang sudah memahami tentang mekanisme pasar.
Nah, jadi uang ini kan udah berubah menjadi dari saham berubah menjadi cash. Nah, cash inilah yang akan dipakai buat project-project selanjutnya. Ingat, grupnya Pak PP itu masih akan ada IPO loh. Dia tidak berhenti di CDIA, ada lanjutannya lagi. Nah, itulah kesempatan. Jangan nanti teman-teman ulangi lagi kan, beli IPO, aduh saham ini valuasi mahal, nggak jadi ah. Nah, lalu wah, saya bilang nih, kan ada yang tingkat retail belinya mungkin di bawah 100 juta. Ada yang belinya juga sampai ratusan M gitu kan. Itu dia yang kita bahas yang di bawah 100 juta dulu deh. Uang 1 juta lebih, sekarang kalau udah dengan harga 1.500, kalau dia sampai 1.900 itu 10 kali lipat loh uang. Dari 1 juta, dari 1,5 juta jadi 15 juta. Bayangkan kan, cuma taruh beli IPO doang. Kalau teman-teman fanatik, nanti saya nggak mau, porto saya nggak boleh ada saham-saham mahal. Udah kehilangan kesempatan begini. Itu baru yang tingkat retail ya. Kalau teman-teman saya yang belinya banyak begitu, miliaran, di IPO, CDI itu ada yang dapat sampai ratusan juta. Bayangin sekali 10 kali lipat berubah jadi miliaran. Dalam waktu tidak lebih dari 2 minggu. Bisnis apalagi tuh sulap uang ratusan juta jadi miliaran? Nggak ada, cuma di Pak PP punya saham bisa melakukan hal begitu. Nah, jadi ilmu mencari kepentingan ini juga saya ingin sharing ke teman-teman. Jangan tiba-tiba teman-teman fanatik ya. Jadi, oh saya udah dengar nih, kok Agi bilang begini. Apaan tuh fundamental? Jadi, sahamnya sekarang nggak ada blue chip nih ceritanya. Nah, itu juga namanya sudah cebur. Istilahnya apa? Dia saking geramnya dengan kondisi sekarang dengan saham fundamental, dia berubah ke saham konglo. Nanti pada saat saham fundamental ini udah digerakin ya sama big funds, dia udah nggak mau masuk lagi karena dia mulai fanatiknya ke bawah. Nah, itu yang nggak boleh. Makanya di EJ Invest, kalau memang nanti porsinya sudah saatnya masuk ke blue chip, ya kita hajar juga. Selama uangnya memang sudah menggerakkan saham-saham blue chip. Jadi kita justru mengikuti terus nih, big player mau ngapain, kita ikut di belakang. Karena mereka lah yang punya kepentingan jauh lebih besar daripada retail. Nah, jadi, ya sorry to say, saya tidak analisa saham itu memang tidak menggunakan candlestick sebagai tolak ukur mengambil keputusan. Candlestick itu untuk kita baca apa persepsi retail di saham itu. Retail kan suka tuh dengan candle tuh. Paling suka mereka dengan candle warna hijau dan warna merah. Ya, bentuk palu atas, palu bawah, dan lain-lain. Nah, so, saya paling suka, apa ya, istilah paling gampang lah memahami pandangan retail terhadap saham itu. Tapi bukan itu yang membuat kita mengambil keputusan. Oh, contoh nih, paling banyak yang teman-teman mungkin ikut lakukannya adalah udah dekat support. Beli dong, support satu berapa? Biasanya kan gini, kalau nanya ke pihak sekuritas analis ya, kok ini atau Pak, ini supportnya satu berapa, support dua berapa, support tiga berapa, ya kan? Lalu mereka pengantrinya ya di support satu, dua, support tiga. Lalu kalau jebol semua, lalu mau ngapain? Cut lossnya di support keempat atau nambahnya di support keempat? Nggak ada yang tahu. Bingung, udah merahnya udah dalam. Kalau udah sampai support tiga masih average down, berarti merahnya udah dalam kan, udah sampai di situ. Nah, begitu juga dengan resisten. Ada yang jual di resist, ada yang nunggu resist ke level berapa lah. Tapi kalau mereka lakukan seperti itu, mereka tidak memahami mekanisme pasar. Karena mereka sudah dikotakin ya, pikiran mereka bahwa saham bergerak cuma berdasarkan support resist. Dan menurut saya itu tidak bisa applicable. Kalau teman-teman mau cuan benar-benar di saham, ya bukan begitu caranya. Oke, ya semoga ya video ini teman-teman nanti nonton lagi ulang ya, pahami maksud saya seperti apa supaya nanti teman-teman portonya bisa berkembang. Jadi jangan sampai 3 tahun, 5 tahun kok saya punya porto bukannya makin berkembang, malah habis ya, makin lama makin boncos istilahnya. Ya saya juga nggak mau teman-teman boncos begitu ya. Ngapain, kasihan udah capek-capek kerja, nabung lama-lama malah jadi penyumbang untuk market yang penuh dengan orang-orang yang sangat tidak punya belas kasihan. Oke, wah ini menarik ya teman-teman ya. Jadi tadi Bro Albert nih menceritakan ya bagaimana istilahnya storyline-nya gitu ya. Dari opini seorang Albert mengenai saham-saham konglo atau lebih spesifiknya adalah saham Pak PP ya. Jadi teman-teman nih penting banget ya. Mungkin ada yang baru join juga, jangan khawatir nanti IG Live ini direkam jadi kalian bisa nonton dari awal. Dan karena kita malam hari ini rame banget, aku mau bagi-bagi 3 merchandise ya. 3 merchandise buat orang yang nonton malam hari ini. Ya, caranya gimana untuk mendapatkan merchandise dari Sukor Sekuritas? Kalian tinggal screenshot aja ya. Tinggal screenshot aja IG Live kita malam hari ini. Terus kalian post di Instagram kalian. Jangan lupa tag Instagram Sukor Sekuritas dan juga Instagramnya AG Invest ya bro ya.
Yes. Oke, ya nanti kalian tinggal post aja. Mungkin juga bisa masukkan ya di story kira-kira insight apa yang kalian dapatkan dari diskusi atau insight malam hari ini ya teman-teman ya. Jadi ini pasti menarik banget nih ya. Tadi itu penting banget ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang sudah mulai FOMO nih bro ya. Mungkin sebelumnya mereka belum masuk ke Konglo gitu kan. Hati-hati ya, jadi jangan sampai salah posisi juga. Dan menarik ya, walaupun kita membahas memang benar saham Konglo itu lagi menarik ya sekarang, tapi jangan kita juga terlalu fanatik ya teman-teman ya, seperti yang Benar. tadi di awal begitu kan, karena tadi Bro Albert sudah menjelaskan story lainnya nih, kira-kira Pak PP arahnya mau kemana ya. Gue nggak akan ulangin lagi, jadi teman-teman nanti tinggal nonton aja lagi dari awal ya kalau misalnya kalian ketinggalan ya. Mau nih, yang mau jangan lupa ya, tinggal screenshot aja IG Live ini, post, dan jangan lupa tag Instagram Sukor Sekuritas dan juga AG Invest supaya teman-teman bisa dipilih ya pemenang-pemenangnya ya. Oke, bro, Dan buat kita teman-teman semua nanti sebelum penutupan ya, bro, nanti ya. ingatin bahwa saya akan sharing ada saham yang fundamentalnya bagus buat teman-teman menjadi test case nih. Nah, nanti kita akan saya sharing pas udah mau penutupan ya, biar semuanya tuh bisa atentif ya, nggak cuma mau Ya. stock pick di depan lalu hilang gitu kan. Biar semuanya itu harus belajar. Tapi ingat Ya. ya, saham apapun yang saya sebut itu bukan berarti langsung dihajar. Saya paling ngeri itu ya sama retail-retail yang dengar saham besoknya gatel lalu hajar lalu mereka udah out of control. Tidak pernah boleh. Edge Invest itu justru mengajarkan jika kita mendapatkan informasi apapun bahkan dari saya, kita analisa. Nah, kalau suka ya mau beli silakan. Kalau merasa terlalu mahal tunggu dia turun itu juga silakan. Tidak pernah boleh hari ini dengar informasi, besok action HK. Itu udah FOMO. Kalau teman-teman lakukan itu terus, berita muncul apa, besoknya langsung FOMO, ya selesai. Saya yakin teman-teman nggak bisa cuan di saham. Gitu. Oke, siap. Jadi teman-teman stay tune ya sampai di akhir karena nanti akan ada saham menarik ya yang mau dimention sama Bro Albert nih. Nah, ini juga bisa menjadi PR juga buat teman-teman ya untuk melihat langsung ya saham ini, dan kalian kalau mau melakukan analisa tambahan masing-masing itu di encourage ya teman-teman ya untuk bisa juga melakukan analisa tambahan. Oke, Bro, jadi mungkin sambil lompat-lompat aja ya kita ambil pertanyaan teman-teman malam hari ini ya. Aman ya, Bro? Boleh. Ya, silakan. Oke, Boleh. siap. Karena ngobrol lama lu nih nggak kerasa, Bro. Tiba-tiba tinggal 15 menit lagi aja, Bro. Iya, Oke. ini cepat kan ya waktu ya. Oke, Iya. ini ada yang nanya nih mengenai Gopin ya. Dari Eli, dia nanya mengenai saham Antam, Bro. Oke, Antam ya. Jadi saya pribadi kalau untuk Antam mungkin sudah tidak terlalu tertarik dengan saham yang satu ini. Nah, jika beli saham Antam karena suka emasnya, mungkin bisa coba lirik ke emiten emas lainnya dibanding Antam. Oke, jadi sekali lagi bukan berarti kalau saya nggak suka sahamnya nggak menarik ya. Cuma saya rasa di saat momen harga ini ada emiten emas lain yang masih lebih menarik dibanding saham Antam. Jadi bisa dianalisa kembali. Oke, ini untuk Antam ya, sudah dijawab ya. Memang hari ini turun ya bro ya, dia 7%. Oke, kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Gaitsa Audrey. Mohon Silakan. info analisis Tobanya. Gimana nih bro? What do you think about saham Toba? Oke, saya pertama-tama ya kalau lihat Toba ini, sekarang saya penasaran. Beli Toba ini pertamanya tuh basisnya apa? Karena beberapa hari terakhir Toba ini mulai menjadi ramai karena sahamnya alasannya cuma karena lagi naik ya, atau lagi ada akuisisi ini dan itu dan lain-lain. Nah, ini biasanya retail buy on FOMO nih. Kalau basisnya cuma karena harga naik, sekali buka ya laporan keuangan Q1 aja merah meriah gitu kan. Jadi kan kita tidak bisa memproyeksi sebenarnya nanti pada saat corporate action misalnya diakuisisi perusahaan dan lain-lain itu dampaknya sebesar apa terhadap LK dan secepat apa. Nah, berarti kan karena beritanya muncul, orangnya FOMO, sahamnya ikutan naik terus, dan makin naik saham, FOMO-nya makin tinggi. Jadi makin cepet kan. Tapi setelah balik arah, nah, kalau pemula biasanya nggak lo keluar. Dia nahan tuh. Kan nggak berani cut loss kan kalau pemula kan. Ya udah, yang profesional keluar, yang pemula nyangkutnya makin lama makin dalam. Karena mereka cuma berani satu arah. Masuknya berani, sekali keluar udah ketakutan. Nah, jadi kalau Toba, ya saya kalau lihat seperti ini,
Pertama kita lihat dulu, kalau memang suka batu bara, oh masih banyak saham batu bara yang murah di luar sana dan bisa kasih kita cuan jauh lebih besar potensinya dibanding Toba. Nah, kalau teman-teman baru mau belanja Toba, oh saya belum beli nih, kalau saya baru rencana mau beli, mending cari saham yang lain dulu nih. Atau tunggu koreksi lebih dalam pada saat FOMO-nya ini sudah mulai bereda, barulah nanti analisa kembali Toba. Gitu. Oke, siap. Thank you banget bro untuk yang Toba ya teman-teman. Nih, aku juga mau info biasanya buat teman-teman ya kalau bertanya, biasanya sudah dijawab teman-teman ya pertanyaannya nanti sebelum kalian join begitu kan. Nah, jadi bagaimana Iya. solusinya? Nanti kalian tinggal nonton aja rekamannya karena nanti akan diupload ya setelah Instagram Live ini selesai. Oke, kita lanjut lagi. Ada pertanyaan dari GB. Dia nanya gini bro. CDIA itu long term investing apa nih ya? Jadi untuk long term investing itu gimana kok? Oh, gimana kok maksudnya? Oke. Nah, jadi begini. Ini pandangan saya terhadap CDI ya. Jika teman-teman somehow mempunyai posisi di harga 190 dari IPO, kepingin hold terus nih buat setengah tahun atau 1 tahun, itu kepingin di hold tidak masalah. Bukan berarti teman-teman invest for 5 to 10 years ya. Karena kita, ya, ini cuma sebuah analisa. Apabila saham-saham Pak PP sudah masuk ke MSCI ya, untuk contoh brand masuk, cuan dan lain-lain masuk ya. Satu aja masuk pun udah sangat bersyukur, tapi anggap lebih dari satu. Itu nanti mungkin CDE berikutnya juga akan mau ngantri masuk ke MSCI berikutnya ya suatu saat nanti ya mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi. Jadi teman-teman mau hold ya bebas. Tapi kalau teman-teman tanya boleh nggak diinvest lalu hajar sekarang di harga yang lagi arah begini, ya jangan. Karena harganya sudah naik 10 kali lipat dari harga IPO. Berarti kan harganya sudah sangat premium. Nah, jadi kita nggak mau beli, apalagi arahnya belum selesai ini ya teman-teman ya. Kita nggak tahu bakal lanjut sampai mana. Nah, jadi kalau misalkan mau invest di saat lagi arah begini, ya resikonya jadi terlalu besar. Jadi menurut saya tergantung posisi kalau hold dari awal IPO mau di hold 1 tahun masih boleh. Tapi kalau mau sekarang baru mau beli, entah mungkin nanti 1.900 atau bahkan tembus 2.000 teman-teman baru mau beli, bisa nanti resikonya lumayan besar. Oke, ya, ya. Jadi itu tanggapannya ya dari Bro Albert mengenai CDIA ya. Kalau misalnya kalian mau long term investing. Jadi kalau memang kalian pegang harganya dari awal untuk selama 1 tahun itu menarik ya. Tapi kalau misalnya sekarang harganya sudah mulai dipucuk ya, teman-teman harus hati-hati juga begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kita masih putar di saham-sahamnya Pak Pepe ya bro ya. Jadi dari Raffi Sinapeul bertanya, kok Albert lebih menarik emiten brand atau PTRO? Gimana nih bro? Oke, saya ingatin semua teman-teman yang kalau baru mau belanja saham Pak Pepe, menurut saya sekarang resiko udah terlalu besar. Karena hype Pak Pepe punya saham itu sudah ada dari beberapa bulan yang lalu. Jadi teman-teman perlu menyadari bahwa kadang teman-teman itu sudah terlambat dapat info dan harus merasa legowo aja ya. Memang ada momen-momen tertentu kita bisa tahunya lebih cepat, ada momen-momen tertentu kita sudah terlambat tahunya. Dan kalau semua informasi kita responnya sama ya, kita bisa jadi tempat cuci piring. Karena kalau kita sudah terlambat tahu dan actionnya paling belakang, ya pastilah ke bagian cuci piring. Yang lain sudah makan sampai kenyang. Nah, jadi kalau menurut saya, teman-teman, apalagi kalau baru pemula kepingin cuan ya, walaupun seumpamanya saham Pak PP masih bisa naik kan, mungkin kenaikannya sudah tidak akan terlalu ekstrim karena retail-retail yang beberapa bulan lalu ini udah cuannya udah lumayan banyak, sudah berspekulasi tentang MSCI ini. Nah, sekarang baru ibaratnya tuh FOMO-FOMO-nya lah diberitakan di mana-mana. Nah, retail-retail the food chain yang paling ujung inilah yang kemungkinan resiko terbesar untuk loss. Jadi menurut saya ya amati saja dulu. Kalau misalkan cuma secara analisa ya, brand atau PTRO lebih menarik, saya lebih tertarik terhadap brand karena market cap-nya jauh lebih besar. Potensi dia untuk masuk MSCI ya mungkin juga lebih besar. Tapi bukan berarti teman-teman yang nggak punya barang sekarang besok aja brand karena resikonya sudah cukup masif. Gitu. Oke, Raffi sudah dijawab ya pertanyaannya mengenai brand atau PTRO. Ini juga buat teman-teman ya, kalau misalnya mungkin ada pertanyaan mengenai brand juga sudah dijawab ya. Oke, jadi mungkin sambil kita nanti mau ambil lagi pertanyaan buat dari teman-teman untuk Bro Albert. Mungkin break dulu ya 15 detik nih buat Bro Albert ngejawabin terus. Buat teman-teman tadi ya, kalau misalnya kalian mau follow
Bro Albert bisa langsung aja follow AG Invest. Ya, ini Instagramnya yang lagi IG live bareng ini kan, tinggal klik aja ya. Biasanya ada di pojok kiri atas. Nanti follow Instagramnya ya. Dan juga ada 3 merchandise menarik buat kalian yang kalau misalnya screenshot pembicaraan kita malam hari ini ya. Karena malam hari ini seru banget ya, rame dan tentunya banyak pertanyaannya ya. Kita akan coba ambilin ya teman-teman ya pertanyaannya satu-satu. Dan buat kalian yang baru join, ini IG Live-nya direkam ya. Jadi jangan khawatir, nanti akan diupload setelah IG Live-nya selesai. Oke, kita lanjut lagi. Boleh. Oke, ini Silakan. ada yang nanya nih ya mengenai kelanjutan sampai BCA dan BBRI gimana. Nah, ini udah dibahas di awal ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa nonton dari awal. Nah ini bro, ada yang nanya dari Didik Syaputro mengenai emiten SSIA. Untuk long Invesco bagaimana nih? Surya Semesta Internusa ya. Jadi kalau hari ini memang dia turunnya itu hampir 10% bro ya kalau gue lihat. Dan secara 5 hari ke belakang dia minus 8% ya kalau dilihat. Jadi mungkin ini buat teman-teman yang lain juga mungkin ada yang pertanyaan yang sama ya mengenai SSIA. Tapi specifically yang bertanya di Diksha Putra ini bertanya mengenai untuk long investing ya. Jadi bukan buat trading ya, Didik ya yang bertanya ya. Gimana nih bro tanggapannya mengenai long invest di SSIA? Baik. Jadi begini, mau coba long term invest di SSIA itu kembali ke harga average yang sudah dispekulasikan ya. Saya tidak tahu berhasil spekulasi SSIA di mana. Karena kalau mau beli SSIA di harga sekarang, definitely sudah terlambat. Kenapa? Karena orang baru mulai bahas SSIA ini. Sekarang karena kan sentimennya diborong sama grup si Konglo. Benar ya? Konglo lagi kan kembalinya. Makanya sekarang musim Konglo, SSIA kena beli Konglo, artinya saya harus ikutan beli di Konglo. Padahal mereka belinya bukan kemarin, bukan 2 hari yang lalu. Belinya sudah agak lama. Tapi orang nggak peduli sama sahamnya. Tapi sekali sudah naik banyak, baru tiba-tiba jadi peduli sama sahamnya. Kan biasa begitu, Rita. Nah, jadi kalau pertanyaan mau diinvest, itu tergantung harganya belinya di berapa. Kalau di bawah 1.008 mau diinvest ya boleh coba. Karena mereka masih mau masuk nih. Tapi kalau harga 2000 berapa nih? 2006 teman-teman mau invest, kita nggak tahu nanti sekali markdown berapa banyak. Ada berapa banyak peluru yang teman-teman amunisi nih buat average down kalau sahamnya nyemplung sampai sisa 1.000 lebih, ya kan? Ya kalau teman-teman saking percaya dengan mereka, itu harus percaya bukan pakai blind faith ya, dianalisa mereka masuk terus nggak. Kalau mereka terus-terusan masuk, ya mungkin masih panjang ya, mereka masih mau akuisisi terus sampai nanti sudah banyak, ya baru berhenti. Tapi kembali lagi kalau pertanyaannya mau diinvest, ya tergantung harga yang didapatkan. Tapi di harga sekarang definitely resiko terlalu besar untuk invest. Oke, jadi dilihat dari harganya ya bro ya, kalau kita mau long invest ya. Oke. Benar. Siap, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Dimas bro, MDKA dan BRMS nih kok, mana yang lebih cihuy katanya? MDKA atau MDKA BRMS. Lebih cihuy, wah ini Oke. Gimana ya? Agak susah nih. Dua-duanya menurut saya cukup menarik. Yang penting kalau misalkan beli BRMS harus ada batas stop loss yang dipasang dari awal mau masuk udah tahu nih harus exit di berapa kalau sahamnya mulai koreksi supaya tidak drag terlalu jauh. Kalau MDK kan harganya lagi di bawah-bawahnya. Ya, tapi BRMS kan sudah lumayan agak tinggi. Tapi bukan berarti BRMS masih udah selesai partinya. Kemungkinan masih lagi berlanjut. Jadi kalau kepingin masuk BRMS, saya kasih hint adalah ya harus sudah tentukan batas stop loss yang teman-teman tentukan sebelum masuk ke dalam saham ini. Oke, siap-siap. Nah ini tadi udah dijawab ya pertanyaannya. Bro ini banyak yang nanya bro, IG lu apa bro? Katanya, nggak mau AG Invest, maunya IG lu katanya. Oh, kalau nanti di DM dari AG Invest ya, buat teman-teman yang kepo pribadi ya. Ya saya, kalau teman-teman kepingin follow ya sebaiknya follow AG Invest supaya benar belajar. Kalau follow saya punya personal kan bukan belajar apa-apa itu yang melihat kehidupan saya. Ya, nah lalu kalau teman-teman kepingin nonton YouTube ya juga boleh mendapatkan insight di pasar. AG Invest juga di YouTube ya, teman-teman mau subscribe silahkan biar dapat informasi tentang ekonomi dan saham. Oke, siap-siap. Oke, ini gue masih mengingat ya bro ya, jadi lu memang mau ada saham rekomendasi kan yang mau di-spill ya buat teman-teman kita malam hari ini. Kira-kira 3 menit di akhir, oke nggak bro? Atau mau 5 menit? Boleh, Boleh ya, 3 menit ya? bisa, cukup.
Oke, siap. Oke, kita Oke. coba ambil lagi ya pertanyaan teman-teman. Ini menarik nih, Bro ya. Dari Martin Jeffrey, pertanyaannya, emas-emasan kenapa drop banget ya hari ini? Apa aksi aksi profit taking saja atau ada kemungkinan naik lagi kah? Sudah selesai pestanya? Karena memang kalau kita lihat kan sektor emas-emasan ini drop lumayan dalam ya, Bro ya. Bahkan even renewable energies juga nih, Bro. Ada tanggapannya nggak? Ya, kalau untuk satu hari ini terlalu cepat untuk menentukan. Ya, pada Hmm. saat saya lihat juga, saya belum tahu sejujurnya ini Hmm. sudah selesai atau belum, karena datanya terlalu kecil untuk Ya. dianalisa. Nah, jadi saya butuh beberapa hari lagi baru bisa mulai dapat gambaran emas udah selesai atau belum. Hmm. Jadi saya tidak berani jawab nih untuk sementara kenapa sektor emas ini turun, apakah sudah bubar atau cuma retracement. Gitu. Jadi butuh beberapa hari lagi buat dianalisa. Oke, jadi kita juga masih menunggu data ya teman-teman ya, terlalu cepat untuk Menentukan, menginterpretasikan ya. apa yang ya Betul. betul betul. Oke, lanjut lagi ya. Ini tadi aku lihat ada beberapa yang nanya saham Bumi, Bro. Gimana tanggapannya, Bro, mengenai saham Bumi? Saham Bumi, ya ini saham tradingan ya, artinya Ya, sebentar saya coba buka Bumi. ya. Dari Gap Small ini ya, gue sambil pin juga nih. Oke, ini Oke, mungkin bisa Bumi teman-teman yang nanya. so far ya masih bergerak consolidation, artinya potensi naik masih ada saja. Jadi kalau teman-teman yang lagi berspekulasi di Bumi mau nge-hold boleh, mau nge-buy masih oke. Again, tetap harus membatasi stop loss-nya. Cuma kalau Hmm. kita Bumi masih oke nggak nih saham? Ya sejauh ini masih oke. Oke, Bumi masih oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, satu pertanyaan lagi ya bro ya, sebelum Boleh kita ya. masuk ke saham yang mau lu spill nih buat teman-teman ya. Oh ini dia, Tony Nasri 88 bro, bertanya mengenai saham cuan nih, gimana tanggapannya bro? Oke, saham cuan lagi ya. Ini saham Pak PP. Nah, kembali lagi ya, sudah saya tadi sempat sebutkan bahwa saham Pak PP ini sudah makin mendekati final momennya masuk Hmm. MSCI atau tidak. Nah, jadi setelah ini sudah nanti final ya, apa saja yang masuk dan apa saja yang tidak, kemungkinan sahamnya ya akan mulai drop setelah itu. Karena saham yang masuk pelan-pelan akan semakin longsor karena dia memang mau memberikan barangnya ke asing. Selesai fight game-nya sudah selesai. Nah, bagaimana nih buat saham-saham yang tidak jadi masuk ya kan orang kepingin Hmm. beli tapi ternyata dia gagal masuk nih. Ya menurut saya juga akan perlahan-lahan returnnya akan keluar. Ya, dan Pak PP tidak akan nahan terburu-buru. Kenapa? Karena dia nggak bisa langsung masuk MSCI dalam bulan dekat kan. Kan reshuffle MSCI kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan juga akan turun juga secara organik ya. Nah, makanya untuk kalau ditanya, cuan bagaimana nih? Apakah saya boleh beli atau tidak? Itu udah terlambat. Mau beli itu pas saya waktu bahas tentang saham Pak PP beberapa bulan yang lalu, namun spekulasi ya saat itu, bukan sekarang lagi sudah mendekati momen-momen reshuffle MSCI. Oke, siap. Pas banget bro, ini kita 3 menit terakhir. Gue mau kasih clue ya untuk spill ya teman-teman yang nonton malam hari ini. Bro Albert mau ada kasih saham rekomendasi atau saham menarik yang bisa kita pantau bersama. Sekali lagi teman-teman jangan lupa ya untuk nanti kalau ada yang mungkin baru join bisa nonton nanti dari awal Instagram live kita ini direkam jadi nanti bisa nonton dari awal. Karena pertanyaan-pertanyaan kalian ini sebenarnya sudah banyak dijawab tadi ya di awal-awal juga. Oke bro, silakan kira-kira ada saham apa nih yang bisa mungkin teman-teman nonton malam hari ini Ya. perhatikan. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton sampai hari ini ya, jadi biar mengerti bahwa Edge Invest itu bukan, wah ini kok Age ngomong nggak ada punya fundamental, nggak ngerti kali dia tentang fundamental. Oh jangan salah, kita ngerti cara membaca laporan keuangan dan juga valuasi perusahaan yang murah. Nah, jadi buat teman-teman bisa nanti menjadi PR analisa saham yang menurut saya masih tergolong murah, tapi mungkin butuh retracement baru teman-teman mendapatkan entry point. Nah, coba teman-teman cek saham MTWI ya. Nah, saham MTWI ini secara valuasi di harga sekarang itu tergolong bisa dibilang masih oke, ya fair. Kalau dia di bawah harga sekarang itu harga saham murah. Nah, cuma nih, saham MTWI biar teman-teman nggak bilang saya pom-pom atau apa ya, saya tidak mau teman-teman langsung beli atau bahkan jangan beli sama sekali deh, analisa doang ya. Jadi supaya teman-teman tidak terkena potensial loss ya, teman-teman nggak usah beli sama sekali. Saya nggak mau teman-teman beli juga saham ini karena sahamnya sudah dipegang sama komunitas saya, dan satu kita sudah lagi pegang, jadi teman-teman harus tahu harga kita juga di bawah dari harga sekarang lumayan jauh, udah ya bisa dibilang kita sudah banker ya, sudah 100%.
Tapi kalau teman-teman sekarang analisa, kenapa saya bisa beggar? Berarti kan saya belinya jauh sebelum harga sekarang. Coba lihat valuasinya. Kalau harganya itu di bawah 200. Nah, murah kan? Nah, kenapa teman-teman tidak beli saham yang murah-murah seperti ini? Nah, kan ternyata banyak juga saham. Cuma kenapa bisa orang nggak beli? Karena tidak ada di berita. Mana ada teman-teman ketik Google saham MTW masuk berita apa? Nah, retail itu nggak suka beli saham yang nggak ada beritanya. Nah, itu justru menjadi kesempatan emas buat komunitas saya itu nyicil saham yang tersembunyi istilahnya kan. Dia murah, tidak ada yang lihat, sepi-sepi, ya kita beli. Nanti kalau sudah ramai, nah orang asik sibuk tuh, seperti DKFT ya. Kita beli di bawah 200, itu nggak ada siapa-siapa yang bahas DKFT waktu itu, dan intinya saham itu kayak zombie. Sekarang, waduh, orang kayak, kok DKFT mau ke berapa nih? 800 kan, 1000, wah ini ngeri banget gitu kan. Orang udah mau keluar, udah asik cuci piring, mereka mau beli gitu kan. Ngeri sekali retail ini biasanya. Nah, jadi saya cuma ingin sharing ya. Ingat teman-teman jangan sampai langsung hajar MTWI ya. Cuma dipelajari dulu. Nah, saham-saham yang seperti inilah yang nanti teman-teman tuh boleh coba di saham lainnya, analisa-analisa, oh ini lumayan bagus loh, oh ini ternyata nggak terlalu ramai retail. Itu boleh coba dicicil dan lain. Atau teman-teman langsung join aja grup EJ Invest ya, biar langsung tahu mau nyicil saham-saham seperti apa, dan kita mendapatlah network baru juga, komunitas saham yang memang sudah cukup berpengalaman di dalam saham, supaya dapat teman-teman baru juga dan bisa mendapatkan cuan tentunya di dalam market. Oke, pas banget bro ya, kita 9.30. Gue kalau ngobrol sama lu bro, jujur aja, ini kita waktu tuh kayak cepet aja gitu bro ya. Dan memang asik kan? Cocok nih berarti ini kita nih. Selalu seru ya bro ya. Iya. Oke teman-teman, thank you banget ya untuk malam hari ini kalian udah join. Jadi kalau misalnya akan ada pertanyaan atau mungkin ingin ngobrol-ngobrol langsung dengan Bro Albert, bisa nanti follow aja langsung Instagramnya ya, dari AG Invest. Jadi AG Invest ini adalah, atau Bro Albert bisa dibilanglah sahabat kita juga ya dari Sukor. Jadi teman-teman bisa aja langsung cus ya, Instagramnya diklik aja dan DM. Nah nanti teman-teman mungkin yang baru join gitu ya, pertanyaan-pertanyaan kalian ini banyak banget, itu agak susah memang kalau kita jawab semuanya. Tapi ada beberapa yang pertanyaan kalian itu sudah dijawab di awal atau bahkan mungkin sebelum kalian join juga. Jadi nanti jangan khawatir, akan ada rekamannya juga ya. Jadi kalian bisa nonton nanti di Instagramnya Sukor Sekuritas. Bro, thank you ya bro, sekali lagi dari gua. Thank you juga teman-teman ya. Thank you bro, sudah asik banget sesi hari ini. Semoga teman-teman semua happy analisa ya, belajar terus analisa, jangan males. Oke. Ya. Yuk, selamat malam semua. Selamat malam semuanya. Bye bye. Ya.